Di tengah badai pesimisme, PBSI diam-diam menyiapkan strategi gila yang siap melumat raksasa bulu tangkis dunia di ajang Thomas dan Uber Cup 2026. Halo Sobat Bulu Tangkis semuanya, apa kabar kalian hari ini? Kita kembali lagi untuk membedah berita yang sangat panas dan krusial bagi masa depan kejayaan Merah Putih di kancah internasional. Wah, benar sekali kawan. Suasana menjelang Thomas dan Uber Cup Finals 2026 di Forum Horsens, Denmark ini memang terasa sangat berbeda ya. Banyak yang bilang kita bakal jadi bulan-bulanan setelah hasil kurang memuaskan di All England dan kejuaraan Asia kemarin. Nah, itulah yang ingin kita bongkar hari ini. Apakah benar kita hanya akan jadi badut di Denmark nanti? Ataukah sebenarnya PBSI sedang menyembunyikan taring predator yang sangat mematikan? Jangan sampai kalian terkecoh oleh narasi pesimis yang beredar di luar sana, karena faktanya jauh lebih mengejutkan. Betul. Kalau kita bicara pakai data dan pendekatan statistik, sebenarnya ada manuver taktis yang sangat presisi yang sedang dilakukan oleh tim pelatih kita. Mari kita mulai dari sektor Thomas Cup yang tergabung di grup D bersama Prancis, Thailand, dan Aljazair. Grup D ini sering disebut sebagai grup neraka karena ada Thailand dan Prancis yang sangat kuat. Tapi lihat apa yang dilakukan PBSI dengan merombak ganda putra secara radikal di tengah absennya Rian Ardianto dan Daniel Martin. Memasangkan Fajar Alfian dengan Muhammad Shohibul Fikri adalah langkah yang sangat jenius. Mengapa demikian? Karena di era bulu tangkis modern, analisis video itu sangat canggih. Negara lawan punya ribuan jam rekaman untuk membaca rotasi pemain kita. Dengan kombinasi baru Fajar dan Fikri, semua basis data taktis lawan langsung hancur seketika, karena mereka belum punya pola untuk menghadapi pasangan ini. Persis sekali. Buktinya sudah terlihat saat mereka menembus semifinal kejuaraan Asia 2026. Belum lagi kita punya amunisi muda seperti Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang sukses melumat ganda nomor 1 Cina di All England kemarin. Ketidakpastian inilah yang menjadi senjata rahasia kita. Tapi tunggu dulu. Bukankah Prancis dengan trio tunggal mematikan mereka seperti Christophe Popov, Alex Lanier, dan Thomas Junior Popov itu sangat berbahaya? Mereka kan baru saja jadi juara Eropa 2026. Memang berbahaya secara individu, tapi analisis taktis menunjukkan Prancis punya kelemahan struktural pada kedalaman ganda putra mereka. Pemain tunggal mereka sering dipaksa bermain rangkap di sektor ganda. Disinilah letak jebakannya. Ganda murni Indonesia akan mengeksploitasi ketahanan stamina mereka habis-habisan untuk mengunci kemenangan krusial. Menarik sekali. Jadi kita punya peluang besar di sektor ganda untuk menutupi tantangan di sektor tunggal ya. Tapi jangan lupa, kita juga punya Alwi Sarhan yang performanya sedang meroket setelah menjuarai Indonesia Masters 2026. Betul, Alwi Farhan sekarang sudah menembus peringkat 14 dunia. Ini memberikan lapisan keamanan baru sehingga kita tidak lagi semata-mata bergantung pada Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting yang mungkin sedang dalam masa pemulihan performa. Sekarang mari kita beralih ke Sri Kandi Uber Cup kita. Banyak yang sudah menyerah duluan karena Gregoria Mariska Tunjung dan Apriani Rahayu harus absen karena cedera. Banyak yang bilang tim putri kita cuma jadi pelengkap penderita saja. Itu adalah kesalahan besar. Justru sektor tunggal putri kita sedang mengalami transformasi fenomenal melalui sosok Putri Kusumawardhani. Dia sudah mengubah gaya permainannya menjadi kontrol rally yang sangat matang dan sekarang bertengger di peringkat 6 dunia Federasi Bulu Tangkis Dunia. Oh iya, Putri KW memang luar biasa belakangan ini. Dan jangan lupakan Siti Fadia Silva Ramadanti yang dipasangkan dengan Amalia Cahaya Pratiwi. Chemistry insan mereka yang menghasilkan perunggu di Asia membuktikan bahwa adaptasi darurat PBSI itu berbuah manis, bukan sekedar asal pasang. Dan yang paling krusial adalah keuntungan matematis kita di grup C. Lawan terberat kita, China Taipei, baru saja kehilangan tulang punggung utamanya setelah sang legenda Tai Tzu-ying pensiun di akhir 2025 kemarin. Tanpa Tai Tzu-ying, kekuatan Taiwan merosot tajam. Benar sekali. Secara statistik, peluang tim Uber Indonesia untuk menyapu bersih fase grup melawan Kanada, Australia, dan China Taipei itu mencapai angka 85-90%. Ini adalah jalan tol untuk menghindari pertemuan dini dengan raksasa seperti China atau Jepang di babak gugur. Jadi, kegagalan di turnamen individu awal tahun itu sebenarnya adalah bagian dari siklus periodisasi olahraga yang wajar. Turnamen kuartal pertama itu hanya ajang kalibrasi. Fokus absolut dan puncak performa para pemain kita memang didesain untuk meledak di kejuaraan beregu seperti Thomas dan Uber Cup ini. Wah, penjelasannya membuka mata sekali ya. Jadi merah putih ke Denmark bukan untuk jadi badut, tapi sebagai predator elit yang siap menghadirkan kejutan besar di Forum Horsens. Keberanian PBSI mengambil risiko perombakan ini adalah bukti transisi yang sehat menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Tepat. Jadi mari kita tetap berikan dukungan penuh dan energi positif bagi para pahlawan kita. Jangan biarkan narasi negatif melemahkan semangat kita semua sebagai pendukung setia bulu tangkis Indonesia. Kejutan besar sedang menanti di depan mata. Saya jadi tidak sabar menunggu pertandingan pertamanya dimulai. Pasti akan sangat seru melihat bagaimana strategi gila ini benar-benar dijalankan di atas lapangan hijau nanti.
Mari kita kawal bersama perjuangan tim Thomas dan Uber Indonesia. Betul kawan, setiap poin akan sangat berarti bagi harga diri bangsa. Terima kasih banyak sudah mengikuti analisis mendalam kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru seputar dunia bulu tangkis hanya di sini. Sampai jumpa di ulasan berikutnya dan jangan lupa untuk terus memberikan komentar kalian di bawah tentang seberapa yakin kalian dengan skuad Indonesia kali ini. Apakah kalian setuju kalau kita adalah predator di turnamen kali ini? Sampai jumpa lagi semuanya. Teruslah dukung bulu tangkis Indonesia agar kembali berjaya di puncak dunia. Kita doakan yang terbaik untuk tim Thomas dan Uber kita di Denmark nanti. Merdeka dan salam olahraga untuk kita semua. Salam olahraga. Semoga trofi itu kembali ke tanah air dan membuat seluruh rakyat Indonesia bangga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya yang pasti tidak kalah menarik dari ini. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa. Teruslah bersemangat dan dukung tim kita dengan sepenuh hati. Kejayaan sudah di depan mata jika kita semua bersatu padu mendukung mereka tanpa henti. Indonesia bisa, Indonesia juara. Selamat berjuang para pendekar bulu tangkis kita. Mari kita buktikan pada dunia bahwa Indonesia tetaplah kekuatan utama bulu tangkis yang patut disegani dan ditakuti oleh lawan manapun, kapanpun dan dimanapun mereka berada. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Siapa sangka, setelah penantian panjang sejak 2023, Fajar Alfian akhirnya kembali ke singgasana elit ganda putra dunia dengan kejutan yang tak terduga. Halo Sobat Badminton dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan update paling panas dari dunia tepok bulu internasional yang sangat dinamis ini. Bener banget kawan, hari ini kita benar-benar membawa kabar yang bisa bikin bulu kuduk merinding sekaligus rasa bangga yang luar biasa bagi seluruh pecinta setia bulu tangkis di tanah air Indonesia tercinta. Ada apa sih sebenarnya yang membuat kamu terlihat begitu bersemangat hari ini? Sampai wajahmu tampak berseri-seri penuh kegembiraan seperti sedang merayakan hari raya besar. Ini tentang pasangan ganda putra kebanggaan kita semua, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Syahibul Fikri yang baru saja memberikan kejutan besar melalui prediksi pembaruan peringkat dunia mereka untuk pekan depan nanti. Wah, kabar ini jangan sampai terlewatkan. Apakah kamu sedang mengisyaratkan kalau mereka bakal melesat sangat jauh di tangga peringkat dunia Federasi Bulu Tangkis Dunia? Atau yang biasa kita kenal dengan sebutan BWF? Tepat sekali dugaanmu itu. Berdasarkan hitung-hitungan poin yang sangat akurat, Fajar dan Fikri diprediksi akan menembus peringkat 3 dunia tepat pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 besok pagi. Luar biasa dan sangat menakjubkan. Menempati peringkat 3 dunia itu bukanlah sebuah pencapaian yang main-main. Karena itu artinya mereka benar-benar sudah kembali berada di jajaran elit ganda putra paling mematikan di muka bumi ini. Betul sekali. Apalagi bagi seorang Fajar Alfian sendiri, momen bersejarah ini menandai kembalinya dia ke posisi 3 besar ranking dunia sejak terakhir kali dia merasakannya pada bulan Oktober tahun 2023 yang lalu. Sebuah penantian yang terhitung sangat lama sekali ya. Karena hampir 3 tahun lamanya dia harus berjuang jatuh bangun di lapangan untuk bisa kembali mencapai puncak performa terbaiknya seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan segala bentuk perjuangan keras serta tetesan keringat itu akhirnya membuahkan hasil yang manis lewat pencapaian mereka di ajang bergengsi Kejuaraan Asia 2026 yang baru saja selesai diselenggarakan. Meskipun pada akhirnya mereka belum berhasil membawa pulang medali emas atau gelar juara utama, namun performa luar biasa mereka sepanjang turnamen tersebut memang patut kita acungi 2 jempol dengan penuh rasa hormat. Mereka dengan gagah berani melaju hingga ke babak semifinal yang sangat kompetitif sebelum akhirnya langkah mereka terpaksa harus terhenti oleh perlawanan sengit dari pasangan tangguh yang berasal dari negara Korea Selatan. Iya, saya masih ingat betul pertandingannya yang berjalan sangat menegangkan dan penuh dengan drama di atas lapangan. Mereka harus mengakui keunggulan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju lewat pertarungan sengit 3 game. Skor pertandingannya pun sangatlah ketat dan menguras emosi kita sebagai penonton, yaitu 13-21 di game pertama, lalu mereka bangkit dengan skor 21-14 di game kedua. Namun sayang harus menyerah 16-21 di game penentuan. Walaupun mereka mengalami kekalahan yang menyesakan, namun tambahan poin yang mereka dapatkan dari keberhasilan mencapai semifinal kejuaraan Asia itu sudah lebih dari cukup untuk mendongkrak posisi mereka secara signifikan di tabel peringkat dunia. Saat berita ini kami sampaikan, mereka sebenarnya masih menempati peringkat 5 dunia dengan total koleksi poin sebanyak 82.790 poin yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah. Jadi, kenaikan 2 peringkat secara sekaligus ini benar-benar menjadi sebuah angin segar yang sangat menyejukkan bagi sektor ganda putra Indonesia yang sebelumnya sempat dianggap sedang mengalami penurunan performa atau krisis prestasi. Bahkan akun media sosial Instagram resmi dari Badmintalk juga sudah memberikan ucapan selamat yang sangat meriah kepada mereka berdua atas pencapaian yang benar-benar fantastis dan sangat menginspirasi banyak atlet muda lainnya. Banyak sekali netizen Indonesia yang ikut membanjiri kolom komentar dengan nada positif dan penuh harapan agar momen ini menjadi awal dari kebangkitan total ganda putra kita untuk kembali mendominasi turnamen-turnamen besar berikutnya.
Tapi, apakah kamu tidak merasa penasaran tentang apa yang sebenarnya menjadi kunci rahasia utama sehingga Fajar dan Fikri bisa tampil dengan tingkat konsistensi yang begitu tinggi dalam beberapa bulan belakangan ini? Tentu saja saya sangat penasaran. Banyak pengamat bulu tangkis yang mengatakan kalau chemistry antara Fajar sebagai pemain senior dan Fikri sebagai pemain yang lebih muda semakin hari terlihat semakin padu dan solid di tengah lapangan. Bukan hanya itu saja, strategi yang matang serta ketenangan mental mereka di poin-poin kritis menjadi faktor pembeda yang sangat nyata. Mereka membuktikan bahwa kematangan pengalaman Fajar berpadu sempurna dengan agresivitas Fikri yang sangat luar biasa. Mari kita semua sebagai pendukung setia tidak henti-hentinya terus memberikan doa terbaik kita agar mereka selalu memiliki semangat yang membara untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Itulah harapan kita semua untuk kemajuan bulu tangkis Indonesia tercinta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bagikan kabar gembira ini ke semua teman kalian. Teruslah berprestasi untuk Indonesia dan salam olahraga.